Halo Tribuners, apa kabar Anda? Sedang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di Ambon hari ini. Di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tangis warga pecah, teriakan protes menggema saat Pengadilan Negeri Ambon mengeksekusi lahan yang berujung pada pembongkaran 7 rumah warga di Dusun Tabejou, kawasan Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa, 3 Februari 2026. Puluhan aparat gabungan dari kepolisian dan TNI dikerahkan untuk mengawal jalannya eksekusi. Di lokasi yang sama, puluhan buruh telah disiapkan untuk membongkar rumah-rumah yang selama bertahun-tahun menjadi tempat tinggal warga. Sekitar pukul 10 WIB, Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon, Jonas Mustamu, membacakan penetapan eksekusi di hadapan warga dan aparat. Tak lama berselang, para buruh mulai mengangkut perabotan rumah tangga dari dalam rumah. Sementara warga hanya bisa menyaksikan dengan perasaan campur aduk antara marah, sedih, dan putus asa. Sebelum pembongkaran dimulai, sejumlah warga yang didominasi kaum ibu sempat melakukan perlawanan. Mereka menghadang jalannya eksekusi dan terlibat perdebatan sengit dengan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Syarifuddin Rashijit. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil. Aparat kepolisian membentuk barikade, memisahkan warga dari area rumah yang akan dieksekusi. Hingga akhirnya eksekusi tetap berjalan tanpa kompromi. Eksekusi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Penetapan Eksekusi Nomor 8 PEN PDT Eksekusi 2025 PN Amjo Nomor 106 PDTG 2023 PN Amjo Nomor 31 PDT 2024 PT Amp tentang perintah eksekusi. Dalam perkara tersebut, Albertina Rehata bertindak sebagai pihak penggugat. Sementara pihak tergugat adalah Berkining Keula, Corneles Barsala, Melkias Mosim, Marten Apono, David Putirulan, Jacobanan Lohi, dan Maria Bakarbesi. Salah satu warga terdampak, Maria Bakarbesi alias Ona dengan suara bergetar menyatakan penolakan tegas terhadap eksekusi tersebut. Ia menjelaskan, setelah proses Aan Maning, warga memahami akan ada surat pengosongan lahan. Jika surat itu diterima, mereka mengaku siap mengosongkan lahan secara mandiri. Ona mengungkapkan, dirinya bersama warga lain yang menempati lahan seluas 9 hektar dengan putusan 110, pernah mengikuti proses Aan Maning di Pengadilan Negeri Ambon. Saat itu, Ketua PN Ambon Nova Laura Sasube disebut secara langsung berjanji bahwa eksekusi akan ditunda karena terdapat 2 putusan berbeda dalam satu objek lahan. Menurut Ona, eksekusi ini didasarkan pada sertifikat, padahal objek sengketa secara keseluruhan merupakan lahan seluas 9 hektar yang telah memiliki putusan Mahkamah Agung. Pemblokiran tersebut, kata Ona, dilakukan oleh pihak yang memiliki putusan Mahkamah Agung. Namun yang menjadi pertanyaan besar warga, mengapa pihak penggugat tidak menggugat pihak yang memblokir sertifikat, melainkan justru melakukan eksekusi terhadap warga. Maria mempertanyakan kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung yang telah ingkrah, namun seolah diabaikan. Iya, jadi jelas-jelas Ketong menolak eksekusi ini karena Ketong merasa bahwa proses eksekusi ini tidak berjalan semestinya. Karena begini, kita setelah di Aan Maning kita punya pemahaman bahwa tetap harus akan ada surat pemberitahuan pengosongan lahan. Jika surat itu ada, kami bersedia. Cuma di sini kami langsung diberikan surat penetapan eksekusi. Sedangkan kami ini pernah di Aan Maningkan oleh pihak yang ada di dalam putusan 1110 ini, di dalam 9 hektar ini, kami ada di dalam tanah itu, dan kami pernah di Aan Maningkan di Pengadilan Negeri Ambon. Dan janji dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon mengatakan bahwa ada 2 putusan di satu lahan, makanya eksekusi itu ditunda. Itu janji dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon. Sehingga proses ini berjalan, kami bertanya-tanya, ada apa di balik ini? Kami menduga, kami ini selaku orang awam yang tidak paham tentang hukum, kami juga menduga ada apa, sedangkan proses ini, sertifikat ini, eksekusi ini kan atas dasar sertifikat. Sedangkan pemilik putusan Mahkamah Agung ini secara keseluruhan berukuran 9 hektar. Di dalam 9 hektar ini ada sepanggal sertifikat 984 ini. Terus 984 ini dieksekusi dalam prosesnya. Sertifikat ini sementara diblokir oleh pertanahan. Dari dia punya sertifikat induk sampai dia punya sertifikat pecahan, itu sudah diblokir. Sementara diblokir di Pertanahan Negeri Ambon. Kenapa? Diblokir oleh pihak yang memiliki putusan Mahkamah Agung. Makanya di situ kami bertanya, kenapa mereka tidak menggugat orang yang sedang memblokir sertifikat mereka, malah proses eksekusi ini jalan. Lalu kami ini tidak diberikan jangka waktu
tidak waktu cukup lama bagi kami. Kami bertanya-tanya putusan mana yang harus kami ikut, putusan Mahkamah Agung kah, putusan pengadilan kah? Ternyata yang terjadi di sini putusan pengadilan, berarti putusan Mahkamah Agung tidak punya kekuatan, sedangkan putusan Mahkamah Agung itu sudah inkrah menurut hukum. Semua kami sudah mencantumkan segala yang salah kami. Waktu konstantering, batas-batas itu tidak sesuai. Batas selatan salah, batas barat salah, semua batas-batas itu tidak sesuai. Tetapi tetap proses ini jalan. Itu yang kami sesali dari Ketua Pengadilan Ambon. Tidak melihat dengan jeli apa yang terjadi di balik ini. Kami pertanyakan, ada apa di balik ini? Apakah ada udang di balik batu? Orang tua kami, rumah orang tua kami itu, beliau dengan darah dan keringat membangun rumah. Ketika beliau lumpuh, Pengadilan Negeri Ambon tidak punya hati sama sekali terhadap masyarakat. Ini masyarakat kecil, jangan karena dia tidak punya uang, kasihan. Dia tidak bisa pakai pengacara yang handal, tidak. Dia hanya bertahan dengan Pengadilan Negeri Ambon karena dia tahu pengadilan, dia mengadili seadil-adilnya. Tapi ternyata kejadiannya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Apa mana Pak? Ganti rugi loh. Tunggu Bapak ini yang bikin. Polemik eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri, PN, Ambon memantik sorotan publik. Di tengah klaim adanya lebih dari satu putusan, termasuk putusan Mahkamah Agung, MA, gugatan perlawanan pihak ketiga, hingga pemblokiran sertifikat di kantor pertanahan. PN Ambon tetap menjalankan eksekusi terhadap 7 rumah warga di kawasan Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa, 3 Februari 2026. Menanggapi berbagai pertanyaan dan penolakan warga, tribunambon.com mengkonfirmasi juru bicara PN Ambon, Yefri Bimusu, untuk memperoleh penjelasan resmi terkait dasar hukum eksekusi yang tetap dilaksanakan. Sejumlah isu krusial dikonfirmasi, mulai dari dugaan adanya 2 putusan atas objek lahan yang sama, klaim putusan MA, keberadaan gugatan perlawanan, der den verzet, pemblokiran sertifikat, hingga pengakuan warga yang menyebut tidak pernah menerima surat pengosongan sebelum eksekusi dilakukan. Yefri Bimusu menegaskan, eksekusi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan berdasarkan permohonan resmi pemohon eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ingkrah van Gewijde. Ia menjelaskan, tahapan tersebut meliputi aanmaning, teguran, dan konstatering, pencocokan objek sengketa. Selama tahapan itu berlangsung, sepanjang tidak ada pencabutan permohonan eksekusi maupun keberatan yang sah secara hukum, maka eksekusi tidak dapat ditangguhkan. Yefri juga mengungkapkan dasar administrasi dan hukum pelaksanaan eksekusi, yakni Penetapan Eksekusi Nomor 8 PDT Eksekusi 2025 PN Am, Putusan PN Ambon Nomor 106 PDTG 2023 PN Am, Putusan PT Ambon Nomor 31 PDT 2024 PT Am. Menurut Yefri, dalam penetapan eksekusi tersebut hanya tercantum 2 putusan, yakni putusan PN Ambon dan PT Ambon. Tidak ada putusan lain yang dijadikan dasar hukum eksekusi. Terkait klaim adanya gugatan perlawanan, der den verzet, yang diajukan pihak ketiga sebagai pemegang hak milik, Yefri menyatakan pihak PN Ambon belum menerima informasi resmi yang dapat dijadikan dasar penangguhan eksekusi. Ia menegaskan kembali, hingga eksekusi dilakukan, penetapan eksekusi hanya memuat 2 putusan pengadilan yang telah ingkrah. Sementara itu, terkait klaim adanya putusan Mahkamah Agung atas objek lahan yang sama, Yefri belum memberikan jawaban pasti. Salah satu warga terdampak, Maria Bakarbesi alias Ona, menolak keras eksekusi tersebut. Ia mengaku tidak pernah menerima surat pengosongan lahan sebagaimana dipahami warga setelah proses aanmaning. Ona juga mengklaim pernah menerima pernyataan dari Ketua PN Ambon bahwa eksekusi akan ditunda karena terdapat 2 putusan berbeda dalam satu objek lahan. Selain itu, ia menyoroti fakta bahwa sertifikat objek sengketa sedang diblokir di kantor pertanahan oleh pihak yang mengantongi putusan Mahkamah Agung. Di tengah pembongkaran, Ona menunjuk rumah milik David Putirulan, seorang warga penyandang disabilitas yang turut dibongkar. Hingga berita ini diterbitkan, polemik eksekusi lahan tersebut masih menyisakan tanda tanya besar terkait sinkronisasi putusan pengadilan, perlindungan hak pihak ketiga, serta kepastian hukum atas objek sengketa yang diklaim memiliki lebih dari 1 putusan. Lalu kami ini tidak diberikan jangka waktu, tidak waktu cukup lama bagi kami. Kami bertanya-tanya putusan mana yang harus kami ikut, putusan Mahkamah Agung kah, putusan pengadilan kah? Ternyata yang terjadi di sini putusan pengadilan, berarti putusan Mahkamah Agung tidak punya kekuatan, sedangkan putusan Mahkamah Agung itu sudah inkrah menurut hukum.
Kami ini masyarakat kecil yang haus akan keadilan di atas tanah ini. Kenapa kami dibuat seperti ini? Kalau bongkar rumah, bacaan kedua, bikin pernyataan. Mau kasih kalau bongkar orang rumah setuju bikin pernyataan. Tiga kali lipat. Pemerintah Desa Wayama akhirnya buka suara terkait collection pond yang dipenuhi sampah di jalan. Insinyur Putu Hena, Sekretaris Desa Wayama Erwin O. Pelethulu, mengatakan dalam waktu dekat akan memasang papan informasi terkait pengelolaan sampah. Waktu pembuangan sampah dan ketentuan sanksi akan diberlakukan sesuai keputusan Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, yang dijalankan pada awal tahun 2026. Dikatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan dinas untuk progres tersebut. Diberitakan sebelumnya, sampah tampak bertebaran di collection pond yang berada di Jalan Insinyur Putu Hena, Desa Wayama, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com, Selasa, 3 Januari 2026, sekitar pukul 17.50 WIB, terlihat tumpukan sampah memenuhi area yang telah disediakan. Sampah yang dibungkus plastik maupun karung tampak berserakan hingga ke tepi jalan. Kondisi tersebut mengundang hewan liar yang datang dan mengacak-acak tumpukan sampah, sehingga menambah kesan kumuh di kawasan tersebut. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, DLHP, Kota Ambon, Apries Gaspers, menilai kondisi sampah yang berserakan menandakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Menurutnya, berdasarkan fakta di lapangan, sejumlah collection pond di wilayah lain justru terorganisir dengan baik dan tidak ditemukan sampah yang berserakan, seperti di kawasan Mangga 2, Kudamati, Lateri, serta di depan kantor cabang BPJS Ambon. Tadi di atas situ. Ini lagi. Bisa pos. Kasus dugaan tindak pidana korupsi, Tipikor, dana bantuan sosial, Bansos, tahun 2023 di Kabupaten Maluku tengah memasuki babak baru. Belakangan sejumlah legislator yang menjabat pada periode 2019 hingga 2024 diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus Tipikor tersebut. Mereka yang telah diperiksa merupakan pemilik dana pokok pikiran, Pokir, pada masa itu antara lain Sahbudin Hayoto, Alek DPRD Maltang, Rani Tualeka, mantan Alek DPRD Maltang, Faisal Aziz Tawainella, mantan Alek DPRD Maltang, Wakano Ramli, mantan Alek DPRD Maltang, Yunan Malawat, mantan Alek DPRD Maltang, Nurmiati La Abu Saleh, mantan Alek DPRD Maltang, Said Fatah, mantan Alek DPRD Maltang, Said SH, mantan Alek DPRD Maltang, Fatma Sopalatu, mantan Alek DPRD Maltang, Weljob Putu Hena, mantan Alek DPRD Maltang, Rahman Nahumaruri,
mantan Alek DPRD Maltang. Pemeriksaan legislator itu dilakukan lantaran temuan lapangan adanya pemotongan dana bansos pada kelompok penerima. Demikian disampaikan PLH Kasih Intel Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Rian Joselo Pulalan kepada awak media di kantor Kejari Maluku Tengah, Rabu, 4 Februari 2026. Hari Senin, 2 Februari 2026, dan Selasa, 3 Februari 2026, ada anggota Dewan Aktif dan mantan anggota DPRD Maluku Tengah yang diperiksa. Mereka diperiksa sebagai saksi. Rian Jose menyebut, total penerima bansos sebanyak 680 kelompok. Ia mendetail, untuk pemanggilan legislator berdasarkan temuan lapangan pemotongan dana kelompok usaha. Sehingga, tak serta-merta dilakukan pemanggilan, lantaran pemanggilan hingga pemeriksaan hanya ditujukan bagi anggota legislatif pemilik pokir yang kedapatan pemotongan dana pada kelompok penerima bansos mereka. PLH, Kasih Intel Kejari Maluku Tengah itu menyebut potongan dana variatif di angka sekitar ratusan juta rupiah. Ia menyampaikan, belum ada jadwal pemeriksaan untuk Rabu, 4 Februari 2026, hingga Jumat, 6 Februari 2026. Sebelumnya, Kejari Maluku Tengah telah memeriksa 380 saksi dari total 537 penerima Bansos 2023. Perkara dugaan tindak pidana korupsi, Tipikor, Bansos tahun anggaran 2023 pada Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Tengah senilai 9,7 miliar rupiah telah dinaikkan ke tahap penyidikan sejak Oktober 2025 lalu. Semenjak kasus Bansos naik penyidikan akhir tahun lalu, Jaksa telah memeriksa sejumlah pihak. Di antaranya, Dinas Koperasi UKM, pihak Baplit Bangda, para penerima Bansos hingga mantan anggota DPRD Maluku Tengah periode 2019 hingga 2024 dan anggota DPRD aktif saat ini. Herbert Pesta Hutapea, Kepala Kejaksaan Negeri, Kajari, Maluku Tengah memastikan semua pihak yang terkait dengan realisasi bantuan sosial, Bansos, akan dipanggil untuk dimintai keterangan di tahap penyidikan dugaan korupsi Bansos Pemda Maluku Tengah tahun anggaran 2023. Itulah hari Senin itu kan ada 4. Ada yang masih aktif sama yang tidak aktif. Jadi Pak, jadi kita nanti kita berdasarkan temuan ya di lapangan. Misalnya kelompok usaha masyarakat ini yang ada pemotongan itu siapa? Anggota dewannya yang kasih masuk mereka tuh, yang merupakan pokir dari mereka nih kan. Jadi nanti kalau misalnya dia bilang anggota dewan A, berarti anggota dewan itu yang dipanggil nanti. Jadi berdasarkan temuan lapangan yang ada pemotongan saja anggota dewan tersebut yang mempunyai pokir itu yang ketemu panggil. Tapi sebenarnya saya targetnya sih 2 tahun sampai Sabang. Tapi sepertinya Musafir Gen Z alias Ating pemuda Jawa Barat berhasil melanglang buana dari timur Indonesia, Merauke hingga ke Maluku. Pria 27 tahun itu memulai perjalanan yang ia maknai sebagai perjalanan spiritual dengan berjalan kaki. Dalam diskusi interaktif yang berlangsung di ruang Komisi 4 DPRD Maluku Tengah, Rabu, 4 Februari 2026, Fatur Restu Gusti menceritakan awal mula perjalanan spiritualnya. Pernah bekerja di bidang pariwisata sektor travel dan tour guide, Musafir Gen Z memilih resign setelah bekerja 10 tahun dan memutuskan memulai petualangannya dengan berjalan kaki keliling Indonesia. Dulunya Musafir Gen Z juga terlibat sebagai volunteer atau sukarelawan Montana di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Berbekal pengalaman itulah ia mantap mengelilingi Indonesia. Dirinya memulai perjalanan dari Bekasi ke Timika, Papua Tengah dengan moda transportasi udara pada Juli 2025. Ia landing di Timika melanjutkan perjalanan ke Merauke hingga ke Maluku. Di Merauke ia memulai pengalaman barunya mengenal masyarakat lokal dari timur Indonesia. Dirinya bersyukur karena di tengah perjalanan ia menemukan keramahan masyarakat lokal. Ia memasuki Maluku dimulai dari Pelabuhan Sesar, Kota Bula, Seram bagian timur, SBT, sekira tanggal 24 Desember 2025 dengan moda transportasi laut kapal KM Sabuk 75. Dari Kota Bula, Musafir Gen Z berjalan kaki melintasi jalur Trans Seram SS, hingga tiba di Masohi Rabu 4 Februari 2026 pagi. Diketahui, ruas Saleman Wahai sepanjang 104 km, sementara jalur Trans Bula Masohi dilihat dari Google Maps memiliki jarak 326 km. Ia menghabiskan 3 hari 2 malam tuk melintasi jalur SS. Keseruan perjalanannya ia bagikan melalui akun media sosial pribadinya. Selama perjalanan ia tak merasa kesulitan, berbekal pengetahuan mountaineering, ia berhasil melintasi jalur SS dengan segudang pengalaman berharga.
Ia pun menyampaikan tips ketika berkemah di area terbuka antara lain, hindari berkemah di area jejak binatang, kalau tidur jangan terlalu dekat sungai, dan jangan bawa makanan berbau. Ia membagikan pengalaman menariknya melintasi jalur SS, seperti menemui hewan langkah kakatua Maluku, burung nuri, rusa, dan burung kasuari. Setiap kali membagikan pengalamannya di media sosial, Musafir Gen Z menyedot perhatian masyarakat Maluku khususnya masyarakat Maluku Tengah. Terbukti, ia seringkali diminta foto bersama. Tak kalah menarik, dirinya juga melihat langsung bagaimana potensi wisata di Maluku khususnya Pulau Seram. Menurutnya potensi wisata bahari hingga agrowisata harus dikembangkan. Musafir Gen Z pun berencana untuk menuntaskan petualangannya mengelilingi Indonesia dari Merauke hingga Sabang dengan berjalan kaki. Berangkat dari perjalanannya selama 7 bulan ini, ia berpesan bahwa etos, optimisme, konsisten, dan persisten menjadi kunci untuk melakukan satu terobosan. Macam sementara stereotip di Indonesia kalau kita nggak punya uang nggak dihargai, tapi itu ternyata berbanding kaki. Sebenarnya saya targetnya sih 2 tahun sampai Sabang, tapi sepertinya Musafir Gen Z alias Ating pemuda Jawa Barat berhasil melanglang buana dari timur Indonesia, Merauke hingga ke Maluku. Pria 27 tahun itu memulai perjalanan yang ia maknai sebagai perjalanan spiritual dengan berjalan kaki. Dalam diskusi interaktif yang berlangsung di ruang Komisi 4 DPRD Maluku Tengah, Rabu, 4 Februari 2026, Fatur Restu Gusti menceritakan awal mula perjalanan spiritualnya. Pernah bekerja di bidang pariwisata sektor travel dan tour guide, Musafir Gen Z memilih resign setelah bekerja 10 tahun dan memutuskan memulai petualangannya dengan berjalan kaki keliling Indonesia. Dulunya Musafir Gen Z juga terlibat sebagai volunteer atau sukarelawan Montana di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Berbekal pengalaman itulah ia mantap mengelilingi Indonesia. Dirinya memulai perjalanan dari Bekasi ke Timika, Papua Tengah dengan moda transportasi udara pada Juli 2025. Ia landing di Timika melanjutkan perjalanan ke Merauke hingga ke Maluku. Di Merauke ia memulai pengalaman barunya mengenal masyarakat lokal dari timur Indonesia. Dirinya bersyukur karena di tengah perjalanan ia menemukan keramahan masyarakat lokal. Ia memasuki Maluku dimulai dari Pelabuhan Sesar, Kota Bula, Seram bagian timur, SBT, sekira tanggal 24 Desember 2025 dengan moda transportasi laut kapal KM Sabuk 75. Dari Kota Bula, Musafir Gen Z berjalan kaki melintasi jalur Trans Seram SS, hingga tiba di Masohi Rabu 4 Februari 2026 pagi. Diketahui, ruas Saleman Wahai sepanjang 104 km, sementara jalur Trans Bula Masohi dilihat dari Google Maps memiliki jarak 326 km. Ia menghabiskan 3 hari 2 malam tuk melintasi jalur SS. Keseruan perjalanannya ia bagikan melalui akun media sosial pribadinya. Selama perjalanan ia tak merasa kesulitan, berbekal pengetahuan mountaineering, ia berhasil melintasi jalur SS dengan segudang pengalaman berharga. Ia pun menyampaikan tips ketika berkemah di area terbuka antara lain, hindari berkemah di area jejak binatang, kalau tidur jangan terlalu dekat sungai, dan jangan bawa makanan berbau. Ia membagikan pengalaman menariknya melintasi jalur SS, seperti menemui hewan langkah kakatua Maluku, burung nuri, rusa, dan burung kasuari. Setiap kali membagikan pengalamannya di media sosial, Musafir Gen Z menyedot perhatian masyarakat Maluku khususnya masyarakat Maluku Tengah. Terbukti, ia seringkali diminta foto bersama. Tak kalah menarik, dirinya juga melihat langsung bagaimana potensi wisata di Maluku khususnya Pulau Seram. Menurutnya potensi wisata bahari hingga agrowisata harus dikembangkan. Musafir Gen Z pun berencana untuk menuntaskan petualangannya mengelilingi Indonesia dari Merauke hingga Sabang dengan berjalan kaki. Berangkat dari perjalanannya selama 7 bulan ini, ia berpesan bahwa etos, optimisme, konsisten, dan persisten menjadi kunci untuk melakukan satu terobosan. Macam sementara stereotip di Indonesia kalau kita nggak punya uang nggak dihargai, tapi itu ternyata berbanding saya adalah mudah-mudahan nih dinas pariwisata dan di sini atau kebudayaan, karena di sini kaya juga dengan nilai-nilai sejarah, kultur, kepercayaan masyarakat segala macam, tolong itu ditingkatkan lagi secepat mungkin, sebisa mungkin. Biarkan masyarakat lokal menjadi guide lokal yang terpelajar, yang benar-benar mereka tahu. Jangan seandainya harus, misalkan saya ini pendatang, saya mau buka usaha travel di sini, kasihlah border hanya untuk sebagai marketingnya aja. Teknis semua segala macam itu harus masyarakat lokal, karena mereka yang lebih tahu, dan itu hak masyarakat lokal untuk mengelola daerahnya menjadi tempat wisata.
Jadi mudah-mudahan kedepannya juga makin banyak lagi destinasi wisata baru di sini. Bukan cuma tentang pantai, tapi juga pegunungan. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.